Sane kala diartikan sebagai sandi kala atau pula tanda waktu. Penelitian terbaru tentang sane kala ternyata membuktikan sebagai pemikiran orang Sunda dahulu begitu jenius. Karena di mana mereka sudah mengetahui tentang perpindahan waktu ini tanpa dengan teknologi mapan seperti sekarang. Di mana baru mengetahui naiknya virus-virus yang mengendap dalam tanah sekitar 40 cm ke permukaan. Hingga untuk ukuran anak cukup bisa terkena penyakit. Tapi orang tua dulu menyimbolkan dengan kata silib, diartikan penyembunyian makna dalam kata sanikala. Anak-anak harus cepat masuk rumah, nanti ada sanikala. Kurang lebih himbauannya demikian. Namun ternyata kesadaran tentang naiknya virus itu yang seakan-akan jadi simbol sanikala sebagai monster. Waktu maghrib, yaitu saat matahari terbenam, dianggap sebagai waktu peralihan antara siang dan malam. Dalam berbagai kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya budaya Jawa dan Sunda, waktu ini sangat sensitif secara spiritual, pamali, atau larangan untuk keluar saat maghrib bukan sekedar mitos, tapi punya latar budaya dan religius yang kuat. Di sini ada perspektif dari sisi agama Islam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa setan dan jin keluar saat matahari terbenam, dan itu menjadi waktu yang rawan gangguan. Hadisnya berbunyi, jika malam dimulai datang atau ketika matahari terbenam, tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari gangguan makhluk halus. Jika dari sudut pandang budaya, dalam masyarakat tradisional, pamali keluar maghrib adalah mencegah anak-anak hilang atau tersesat karena penglihatan mulai kurang saat senja. Untuk melatih disiplin, anak-anak diajarkan bahwa waktu maghrib adalah saatnya pulang, mandi, dan bersiap untuk ibadah atau makan malam bersama keluarga. Ada lagi kepercayaan mistis dan lokal. Menurut kepercayaan turun-temurun, maghrib adalah waktu makhluk halus berkeliaran. Keluar rumah saat maghrib bisa membuat seseorang diikuti makhluk tak kasat mata. Banyak kisah rakyat yang menyebutkan anak-anak yang hilang atau kerasukan setelah main di luar saat maghrib. Pamali ini kemudian berkembang sebagai bentuk peringatan yang dibalut cerita horor supaya anak-anak menurut. Ini ada penjelasan psikolog dan sosial. Jika dilihat dari pendekatan modern, maghrib adalah waktu transisi emosional, suasana langit berubah cepat, tubuh dan pikiran pun merespon. Ada larangan keluar saat maghrib, membantu anak-anak tenang di rumah, jauh dari kemungkinan bahaya fisik seperti digigit serangga malam, tertabrak, atau tersesat. Dalam psikolog berkembang, waktu maghrib juga cocok digunakan
untuk transisi dari aktivitas bebas kegiatan yang lebih terstruktur, yaitu ibadah dan makan malam. Jadi, pamali keluar saat maghrib bukan sekedar mitos. Ia adalah kombinasi dari ajaran agama yang perlindungan dari gangguan jin, kearifan budaya lokal melatih anak disiplin dan menghormati waktu, fungsi sosial menghindari bahaya saat maghrib dan gelap pun datang. Untuk pendekatan psikolog, memelihara suasana rumah yang tenang di waktu yang transisi. Dalam budaya Jawa dan Sunda, waktu maghrib dikenal sebagai waktu rawan, ketika batas antara dunia manusia dan makhluk halus menjadi tipis. Banyak orang tua percaya bahwa anak-anak rentan diganggu atau diambil jika berkeliaran saat waktu maghrib. Jadi, semua itu larangan lebih ke perlindungan dan pembiasaan hidup sehat, bukan hanya tahayul. So, dari kalian, apakah ada pengertian baru tentang waktu maghrib? Boleh tulis di kolom komentar. Atau banyak beda persepsi yang sangat magis? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. See you the next topic.